Mas, ujar Carla mendorong tubuh Randy saat Randy hendak melepaskan pengait bra yang dikenakan Carla. Ini salah Mas. Tidak boleh. Ujar Carla segera berdiri dan berlari ke arah kamar mandi. Cek. Sial. Kesal Randy yang tidak bisa menahan dirinya hingga membuat Carla pergi. Pasti dia marah padaku. Gumam Randy meremas rambutnya kasar. Carla memperhatikan bibirnya yang sedikit membengkak di cermin kamar mandi akibat ciuman panas mereka tadi. Masih terasa bagaimana nafsunya Randy mencium bibirnya hingga meninggalkan bercak merah di leher Carla tanpa Carla sadari. Jujur Carla juga sangat bernafsu bahkan ingin lebih tapi akal sehatnya mengatakan kalau itu salah meskipun mereka berstatus suami istri tapi tidak ada perasaan di hati Randy. Carla tahu itu hanya nafsu sama yang terjadi antara dia dan Peter dulu. Carla menghela nafas panjang dia bingung dengan perasaan yang dia punya saat ini dan yang pasti dia dan Randy tidak akan bisa bersama karena ada Bianca kekasih Randy. Kenapa harus terjebak begini? Batin Carla menyesal sepertinya dia sudah jatuh hati pada suami pura-puranya ini tapi Carla tidak boleh memperlihatkan kalau dia menyukai Randy. Dia tidak mau menjadi pelakor lagi cukup sudah kakak tirinya dan Ambar yang terluka jangan ada lagi wanita lain. Lah, Carla. Panggil Randy khawatir. Tok, tok. Tok. Lah. Are you okay? Pekik Randy dari luar. Lah. Buka pintunya lah. Kamu tidak apa-apa. Oke Mas. Aku tidak kenapa-napa. Hanya sedikit mual. Bohong Carla membuat Randy sedikit tenang setelah mendengar suara istrinya ini. Kenapa lama sekali? Ada yang bisa aku bantu? Aku hanya sedikit mules Mas. Alasan Carla dan Randy kembali ke sofa di mana mereka hampir saja melakukannya di sana. 20 menit Carla mengurung diri di kamar mandi dan akhirnya dia keluar juga dan Randy langsung mendekatinya. Ada yang sakit? Tanya Randy dan dijawab gelengan oleh Carla. Maaf jika aku menyakitinya. Tidak Mas hanya saja. Maaf. Sekali lagi aku minta maaf lah. Aku tadi lepas kendali. Aku Randy dan Du diangguki Carla pelan. Ganti bajumu kita jalan-jalan keluar sebentar cari angin. Ajak Randy dia bisa gila jika hanya berdua di kamar dengan Carla saat ini. Kemana kamu Mas kenapa ponselmu tidak diangkat? Kesal Bianca dari tadi dia mencoba menghubungi Randy tapi tidak ada jawaban dari kekasihnya ini. Semakin hari kamu semakin menjauh dariku, gumamnya pelan. Awalnya Bianca merasa kalau Randy akan setia padanya dan akan mampu menunggu kepulangannya jadi Bianca menolak lamaran Randy dan meminta waktu sampai studinya selesai selain itu juga ada alasan tersendiri untuk Bianca. Orang tuanya menjodohkan Bianca dengan lelaki lebih kaya dari Randy tapi Bianca menolak dia tetap ingin mempertahankan Randy dan mengulur waktu sampai orang tuanya menerima Randy tapi di sisi lain pertahanan Randy goyah. Dia mulai menyukai kepribadian Carla yang tegar. Kamu semakin menjauh tahu begini aku tidak akan kuliah di luar negeri.
Oce Bianca. Cita-cita kuliah di luar juga menjadi salah satu keinginan terbesar Bianca. Dia ingin menjadi wanita karir tanpa memikirkan perasaan kekasihnya. Bianca merasa Randy cinta mati padanya jadi tidak akan melirik wanita lain. Tak terasa sudah 5 hari Randy dan Carla di Turki, bahkan hubungan mereka semakin akrab. Randy sering mencium Carla refleks, bahkan saat tidur dia selalu mengelus perut Carla, membuat Carla semakin nyaman berada di dekapan dokter muda ini. Entah kenapa hubungan mereka seperti mendapatkan restu dari sang pencipta. Randy semakin peduli dengan keadaan Carla, begitu juga Carla yang sepertinya mencoba menjadi seorang istri yang baik untuk Randy hingga mereka memang seperti suami istri sungguhan. Carla kini ingin menikmati waktu yang hanya tersisa sedikit untuknya karena dia tahu jika sudah pulang ke Jakarta pasti Randy dengan rutinitasnya dan dia akan diabaikan, apalagi sang mertua sudah mengirimkan pesan kalau dirinya sudah pulang ke Surabaya dan akan kembali saat Carla melahirkan nanti. Perutnya sakit? Tanya Randy yang melihat Carla menyeringai. Nggak, cuma sedikit nakal, dedeknya dari tadi nendang terus. Aktif banget, jawab Carla. Oh ya, berarti sehat dong. Perkembangannya bagus, ujar Randy berjongkok di depan Carla dan mengelus perut ibu hamil itu. Jangan nakal ya dek. Kasihan mama kesakitan. Kalau dedek nurut entar keluar papa beliin mainan yang banyak. Bujuk Randy membuat dada Carla bergetar hebat. Baru kali ini Randy mengatakan dirinya papa. Apa benar anaknya akan memiliki papa saat lahir nanti, batin Carla. Randy mencium pelan perut Carla yang sudah membuncit, membuat Carla tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bingung dengan situasi ini. Apa Randy sengaja memberikan harapan padanya karena dia seorang dokter yang tahu kalau ibu hamil itu tidak boleh stres, atau hanya kasihan pada nasibnya? Mas, aku ngantuk, alasan Carla. Mau aku gosok dulu perutnya? Tawar Randy dan dijawab gelengan oleh Carla. Kali ini dia menolak karena Carla benar-benar sudah jatuh pada pesona dokter tampan ini. Ponsel Randy berbunyi membuatnya mengalihkan pandangannya sejenak. Aku angkat telepon dulu ya. Kalau mau tidur duluan saja nanti aku menyusul, ujar Randy dan diangguki Carla lemah. Dia tahu saat ini pasti Randy ingin mengangkat telepon dari Bianca hingga pergi ke arah balkon. Mungkin takut mengganggu dirinya. Sadar dirilah. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma perempuan bodoh yang sedang mencoba menjadi seorang permaisuri di hati seorang pangeran. Batin Carla. Tanpa terasa air mata Ni menetes dan dengan cepat Carla menghapusnya. Dia takut kalau Randy tahu kalau dia tengah cemburu pada Bianca dan hal itu akan jadi bahan cemoohan untuk dirinya sendiri. Iya. Mungkin lusa saya akan pulang Pak. Untuk pembukaannya saya minta maaf tidak bisa hadir, tapi untuk bimbingannya akan saya usahakan Pak, ujar Randy yang sedang mengangkat telepon dari direktur rumah sakit tempat dia bekerja. Iya Pak. Sekali lagi terima kasih atas ucapan dan pengertiannya, ujar Randy menutup ponselnya lalu masuk kembali ke dalam kamar. Belum tidur.
Tanya Randy yang melihat Carla membolak-balikkan tubuhnya. Sudah angkat teleponnya Mas? Tanya balik Carla. Sudah. Tumben cepat. Ketus Carla membuat Randy mengerti kalau Carla pasti mengira kalau Bianca yang menghubunginya. Sini aku gosok perutnya biar cepat tidur. Nggak perlu, sudah terbiasa juga tidur tanpa digosok. Ketus Carla lagi membuat Randy tersenyum kecil. Dia berbaring di sebelah Carla lalu memasukkan tangannya ke dalam daster yang dikenakan Carla dan mengelus lembut perut buncit ibu hamil itu membuat Carla benar-benar cepat tertidur. Beberapa hari terbiasa dimanjakan oleh Randy membuat anak yang ada di kandungan Carla menjadi ketagihan. Randy tersenyum kecil melihat Carla sudah tertidur pulas. Kamu kalau lagi cemburu kelihatan makin cantik, gumam Randy. Entah bagaimana dia harus menyampaikan pada Carla kalau dia sudah memiliki rasa cinta pada perempuan berambut coklat ini. Mas, kapan kita pulang? Tanya Carla. Kenapa? Kamu sudah bosan di sini? Bukan. Hanya saja aku rindu Jakarta Mas. Alasan Carla padahal dia merasa sangat malu jika terlalu intim bersama Randy. Lusa kita pulang. Aku juga ada pekerjaan penting. Kalau penting pulang hari ini saja Mas. Aku bisa siapkan semua pakaian kita dengan cepat. Tidak masalah. Aku sudah izin pada Pak Direktur semalam dan beliau mengizinkan untuk pulang lusa jadi tidak perlu buru-buru. Carla diam sejenak. Jadi semalam bukan Bianca yang menghubungi Randy melainkan bosnya. Carla tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya malu-malu. Dia sudah berpikir kalau Bianca. Hari ini kita belanja untuk keperluan Dubai. Pamali Mas, tolak Carla. Ini sudah jalan 6 bulan kan, jadi tidak masalah kalau diguyur dari sekarang agar nanti kamu tidak terlalu lelah jika sudah hamil tua. Nggak akan kerasa lah. Bulan depan sudah masuk 7. Tapi siap-siap kita berangkat sebentar lagi. Tegas Randy. Seperti biasa Carla tidak akan bisa menolak keputusan Randy jika dokter muda ini sudah memberikan keputusannya. Sepertinya ini baguslah. Kamu suka? Mas, kita kan belum tahu cewek atau cowok Dubai-nya. Masa warna pink sih? Tapi lucu deh lah. Langsung ada pita rambutnya gitu. Pasti rambutnya juga warna coklat kayak kamu. Apalagi bola matanya kalau biru persis bule. Ujar Randy membuat Carla terdiam. Bagaimana jika benar yang diucapkan Randy, sudah pasti anaknya mewarisi darah Peter seorang bule. Nggak deh Mas. Yang warna netral aja, tolak Carla pelan. Kalau yang ini identik banget laki-lakinya. Tuh ada gambar kartun cowoknya Mas. Terus yang gimana? Gambar Upin Ipin biar cewek cowok bisa pakai gitu. Kesal Randy. Ya nggak gitu juga Mas. Kan bisa ambil yang polos warna kuning atau ambil warna biru. Lagi pula itu baju untuk ukuran 1 tahun Mas. Nggak bisa langsung dia pakai kalau dia sudah lahir.
Seperti biasa perdebatan kecil yang sering terjadi di antara mereka, tapi justru ini yang membuat mereka satu sama lain menjadi tumbuh rasa. Karena kebawelan Randy dan sabarnya Carla membuat mereka bisa menyatu. Carla jauh berubah, dia lebih berhati-hati dalam menjelaskan segala sesuatunya agar Randy bisa menerima masukan darinya. Nanti kalau cowok kan nggak mungkin digendong dengan baju pink itu mas, jelas Carla lagi. Kalau kita sudah tahu dia cewek apa cowok baru deh kamu belanja lagi. Bujuk Carla. Gitu aja ngambek. Senyum dong biar tampannya kelihatan. Ucap Carla menarik pipi Randy gemas agar suaminya ini tersenyum. Randy mencium pipi Carla dengan wajah yang masih cemberut, tapi hal itu berhasil membuat moodnya kembali baik. Sejauh ini Carla tidak menolak perlakuan Randy jika masih batas wajar, toh mereka sudah suami istri juga pikir Carla, tapi untuk berhubungan badan memang Carla yang belum siap karena masih ada Bianca di tengah-tengah mereka. Carla belum berani untuk lebih jauh lagi. Ya sudah sekalian aja beli kasur bayinya biar pulang nanti aku rombak kamar buat dia. Susah bawanya mas. Lah. Sekarang nggak ada yang susah. Ini zaman canggih bisa dikirim pakai kargo kok. Tapi ini luar negeri mas. Bisa. Kekeh Randy. Palingan nunggu seminggu lah. Nggak masalah. Jadi kamu nggak repot lagi. Ya sudah terserah kamu saja. Kali ini Carla yang mengalah, dia tidak mau suasana belanja mereka jadi buruk. Puas berbelanja hari ini membuat Carla kelelahan, sebenarnya dia bingung dengan sikap Randy saat ini. Randy tidak pernah menegaskan status mereka, tapi seolah Randy lah pemilik anak di dalam perutnya. Semakin hari Randy semakin dekat dengan anak dalam kandungannya, bahkan tak jarang Randy mencium perut Carla, membuat reaksi anak dalam kandungannya merasakan kalau Randy ayahnya.